Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Solihah. Saya di sini akan membahas tentang Asmaul Sittah dari kitab Nahwu Tatbik karya Khalid Abdul Aziz. Namun di sini dalam kitab Nahwu Tatbik adanya Asmaul Khamsah. Namun di sini saya akan membahas tentang Asmaul Sittah. Apa itu Asmaul Sittah? Asmaul Sittah itu isim-isim yang 6. Dan keenam isim ini mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim-isim yang lain sehingga dikelompokkan dalam kelompok tersendiri yang sehingga dinamakan Asmaul Sittah yang ada 6. Lalu apa saja? Yang pertama abuka, yang kedua ahuka, yang ketiga hamuka, yang keempat fuka, yang kelima zumalin, yang keenam hanuka. Jadi keenam isim ini memiliki ciri khusus atau ciri tersendiri gitu yang berbeda dengan isim-isim yang lain. Baik, saya di sini akan membahas tentang Asmaul Sittah. Selanjutnya tentang syarat, ada i'rabnya dan contohnya dan macam-macam ininya contohnya. Baik, syarat yang pertama di sini akan membahas tentang syarat umum. Syarat umum Asmaul Sittah yang pertama yaitu mufrad. Yang pertama mufrad, harus mufrad. Dan apa itu mufrad? Tunggal ya. Jadi lafadz yang akan dibuat oleh Asmaul Sittah itu dari lafadz yang tidak boleh yang berbentuk tasniyah atau jamak gitu. Contohnya yang musanna dalam surat Al-Kahfi ayat 80, fakana abawahu mu'minin. Nah, di situ abawahu, di situ rofa, namun di situ juga musanna. Jadi bukan termasuk Asmaul Sittah. Contoh lain dalam surat Yusuf ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nah, di situ abawaihi. Nah, di situ termasuk musanna. Jadi bukan termasuk Asmaul Sittah. Kalau Asmaul Sittah itu yang tunggal. Contoh jamak. Contoh jamak itu dalam surat An-Nisa ayat 22, yaitu wala tankihu manakaha abaukum. Situ abaukum, di situ jamak taksir ya. Jadi bukan termasuk Asmaul Sittah. Syarat yang kedua itu muqabbar. Muqabbar. Muqabbar itu peruntukan bagi yang besar. Jadi artinya itu tidak musawwar. Apa itu tidak musawwar? Tidak musawwar itu bentuk kecil yang biasanya diikuti dengan wazan fu'ailun dan fu'ailun. Contohnya itu hadara uhayyuka. Hadara uhayyuka. Nah, di situ uhayyukanya itu bukan termasuk Asmaul Sittah karena dia musawwar, bukan muqabbar. Selanjutnya yang ketiga, syarat umum yang ketiga itu harus mudhof. Harus mudhof ya. Mudhofah. Jadi harus mudhof. Jadi Asmaul Sittah yang itu harus menjadi mudhof ilaih. Contohnya itu dalam surat Yusuf ayat 77. Faqad saraqa ahullah. Ahullah di situ mudhof ya, mudhof ilaih. Selanjutnya yang keempat itu tidak mudhof pada ya mutakallim. Idhofatu lighairi ya mutakallim. Ya mutakalim, jadi tidak mudhof pada ya mutakalim, karena jika mudhof pada ya mutakalim, harokat akhir kalimatnya harus sesuai dengan ya mutakalim gitu. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 80, hatta ya'dzana li abi. Nah, di situ ya mutakalim abi gitu. 4 ya. Jadi syarat umum Asmaul Sittah itu ada 4. Yang pertama mufrad, yang kedua muqabbar, yang ketiga mudhof, yang keempat itu tidak mudhof pada ya mutakallim.
fathah ya. Selanjutnya yaitu syarat khusus asmaul sittah. Yang pertama itu pada lafadz dzu. Pada lafadz dzu ini harus menggunakan makna sohibun. Sohibun itu artinya memiliki atau mempunyai gitu, jadi harus mempunyai makna sohibun, memiliki atau memaknai. Contohnya itu ja'a dzu malin. Contohnya ja'a dzu malin. Ja'a dzu malin gitu. Telah datang orang yang mempunyai harta gitu, yang mempunyai uang, telah datang. Jadi di sini mempunyai ada makna sahibunnya. Ja'a dzu malin, telah datang orang yang mempunyai harta. Selanjutnya lafadz dzu juga lafadz ini selamanya mudhof gitu. Jadi syarat khususnya itu dia selamanya harus mudhof. Selanjutnya lafadz fu. Syarat khusus pada lafadz fu ini mimnya harus dibuang kan. Asal katanya itu famun, mulut ya, famun. Namun di sini mimnya harus dibuang. Jika tidak dibuang, maka tidak termasuk asmaul sittah gitu. Jadi i'rabnya juga beda lagi dengan harokat, bukan dengan huruf lagi gitu. Jadi itu syarat khususnya. Baik, selanjutnya pembahasan i'rab asmaul sittah. I'rab asmaul sittah itu ada 3, yaitu yang pertama turfa bil waw, sama tunsab bil alif, dan tujar bil ya, atau rofa dengan huruf waw, nasab dengan huruf alif, dan jar dengan huruf ya. Contoh yang pertama yaitu abuka. Abuka itu artinya bapakmu. Contohnya yang pertama ketika rofa yaitu qala abuhum. Abuhum ini atau artinya ayah mereka berkata. Di sini kedudukannya fa'il dan hukumnya marfu, tandanya rofa dengan waw karena termasuk asmaul sittah dan termasuk mudhof. Humnya di sini dhamir muttasil. Lalu yang ketika nasab, contoh dari abuka yang pertama yaitu waja'u wa abahum, dan di situ artinya kemudian mereka datang kepada ayah. Di situ kedudukannya abahumnya itu kedudukannya maf'ul bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya alif karena dan termasuk asmaul sittah dan termasuk mudhof, dan humnya dhamir muttasil. Selanjutnya yang ketika jar, contohnya raja'u ila abihim. Abihimnya itu kedudukannya majrur dengan ila, hukumnya majrur, tanda jarnya ya, termasuk asmaul sittah dan termasuk mudhof, dan humnya dhamir muttasil. Yang kedua ahuka. Contoh yang kedua ahuka, dan i'rab yang kedua itu ahuka. Ahuka artinya saudara laki-laki. Contoh ketika rofa itu ada qala lahum akhuhum. Akhuhum itu saudara mereka berkata kepada mereka. Di sini akhuhumnya itu kedudukannya fa'il, hukumnya marfu, dan tanda rofa'nya waw, termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan humnya dhamir muttasil. Dan ketika nasab contohnya itu wa nahfadu akhona. Akhona kedudukannya maf'ul bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya alif, termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan ma-nya dhamir muttasil. Dan ketika jarnya yauma yafirrul mar'u min akhihnya itu kedudukannya majrur dengan min dan hukumnya majrur, tanda jarnya ya, termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan ha-nya dhamir muttasil. Dan yang ketiga isim yang ketiga yaitu hamuka. Hamuka artinya ayah mertuamu. Dan di situ contoh ketika rofanya hadoro hamuka. Hamuka kedudukannya fa'il, hukumnya marfu, tanda rofanya waw,
dan termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan kafnya hamuka, kafnya dhamir muttasil. Contoh ketika nasab, ro'aitu hamaka, hamaka di sini kedudukannya maf'ul bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya alif, termasuk asmaul sittah dan termasuk mudhof, dan kafnya dhamir muttasil. Ketika jar, contohnya salim tu ala hamika, hamika itu kedudukannya majrur dengan ala, hukumnya majrur, tanda jarnya ya, dan termasuk asmaul sittah dan termasuk mudhof. Kafnya juga dhamir muttasil. Yang keempat, isimnya keempat yaitu fuka, artinya mulutmu gitu. Ketika rofa contohnya fuka rotbu bizikrillah, kedudukannya fukanya ini mubtada, hukumnya marfu, dan tanda rofanya itu waw, termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan kafnya dhamir muttasil. Dan ketika nasab contohnya liyablugo fah gitu, kedudukannya maf'ul bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya alif, dan termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan haknya termasuk dhamir muttasil. Dan ketika jar contohnya famala'a khuffahu thumma amsakah bifih, dan situ bifih, fihnya ya, posisinya atau kedudukannya majrur dengan ba, hukumnya majrur, tanda jarnya ya, dan termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan haknya dhamir muttasil. Selanjutnya isim yang kelima. Isim yang kelima itu dzu malin, artinya orang yang mempunyai harta, orang yang punya harta gitu. Contoh ketika rofanya wallahu dzu fadlin, dzu-nya di sini itu asmaul sittah dan kedudukannya khobar, hukumnya marfu di sini. Terus tanda rofanya itu waw, dan termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan fadlinnya itu majrur dengan mudhof ilaih. Contoh ketika nasab wa atidzal qurba haqqah, di sini zal qurba, nya ini kedudukannya maf'ul bih, hukumnya mansub, dan tanda nasabnya alif, dan termasuk asmaul sittah, termasuk mudhof, dan kurbanya itu majrur dengan mudhof ilaih. Yang terakhir contoh ketika jar itu wayas alunaka anzil qarnain, wayas alunaka anzil qarnain, di situ zilnya ya, zi, termasuk asmaul sittah. Di situ kedudukannya majrur dengan an, hukumnya majrur, tanda jarnya itu ya, dan termasuk asmaul sittah, dan qarnainnya ini majrur, qarnaini majrur dengan mudhof ilaih. Selanjutnya i'rab yang isim yang keenam yaitu hanuka, artinya itu anumu. Di sini bermakna kiasan ya untuk anggota badan yang berkonotasi buruk gitu. Dan isim ini di i'rab dengan itmam atau nakis gitu. Dan i'rab nakis itu lebih fasih untuk lafaz hanu ini gitu. Jadi bukan dengan huruf lagi, dengan itmam dan nakis. I'rab nakis itu kurang atau tanpa menyertakan huruf ilat. Huruf ilat itu wa, alif, ya. Namun rofa dengan domah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasroh. Jadi i'rab nakis ini tidak menggunakan huruf ilah atau huruf wa, ya, tapi dengan harokat gitu. Dan contohnya itu hadza hanaka. Di sini hadza hanuka, bukan hanaka, maaf. Hadza hanuka. Terus yang kedua ro'aitu hanaka. Jadi tidak menggunakan huruf ilat tapi menggunakan harokat gitu. Yang ketiga marortu bihanika karena jar di situ. Yang nasabnya ketika rofanya hadza hanuka, ketika nasabnya ro'aitu hanaka, dan ketika jarnya marortu bihanika. Selanjutnya contoh lain dalam sabda Rasulullah
man ta'azza bi azail jahiliyati fa'aiduh gitu. Fa'aiduh bihani abihi wala taknu. Di sini bihaninya, bihani merupakan i'rab nakis gitu dari hanu ini gitu, dari isim hanunya, termasuk asmaul sittah. Selanjutnya i'rab yang itmam. Itmam itu artinya sempurna. Jadi i'rab dengan menyertakan huruf ilat gitu. Dengan menyertakan huruf ilat. Kalau yang nakis tidak menyertakan huruf ilat, kalau yang itmam itu menyertakan huruf ilat. Contohnya itu, tapi i'rab itmam ini jarang gitu dipakai untuk lafadz hanu ini gitu. Contoh i'rab itmam dalam isim hanuka itu hanuhu, terus ra'aitu hanahu gitu. Lalu selanjutnya i'rab itmam ya. Itmam itu artinya sempurna. Jadi i'rab ini menyertakan menyertakan huruf ilat, wa, alif, dan ya gitu. Contoh itmam. Tapi contoh itmam ini jarang gitu digunakan gitu atau dipakai pada lafadz hanu ini gitu. Dan contohnya yang dengan i'rab itmam yaitu hanuhu. Lalu itu yang rofa'nya, yang ketika nasabnya ra'aitu hanahu itu. Dan yang ketika jarnya wa nadharatu ila hanihi. Itu contohnya ya, contoh itmam. Jadi sudah yang keenam, ada 6 isim asmaul sittah dan tadi i'rabnya. Selanjutnya jadi yang ke-6 ini, isim yang ke-6 ini dari pendapat Imam Abu Zakaria Al-Faro, beliau mengingkari gitu terhadap kebolehan i'rab itmam ini untuk lafadz kata isim hanu ini. Namun ditentang oleh Imam Syibaweh karena hikayah orang-orang Arab yang mengitmamkan lafadz hanu gitu. Jadi demikian juga para ulama itu, hujah para ulama nahwu yang tetap memelihara terhadap aksen bahasa Arab tentang hanu ini dengan itmam ini, jadi masih dipelihara gitu. Jadi ada 6 isim-isim yang khusus gitu, asmaul sittah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.